Sugiono. Nama LSM-nya. LPAS Nusantara Bu. Ketuanya? Sugiono. Sini Pak. Semoga ya sepertinya penuh karena di YouTube. Itu yang di belakang boleh apa masuk mas biar ini Enggak di itu Pak. di depan biar enak. Nah, Mas. Sehat Mas. alhamdulillah. Sekarang bukan media. Oh itu aku Media. teman-teman media. Oh Nanti kan dia bisa luas. Oh gitu. Oh iya. Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati keluarga LPKSN Nusantara Pak Sugiono beserta jajarannya yang hari ini hadir di ruang rapat Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen. Yang saya hormati Bapak Sekwan, Bapak Menteri, Bapak dan kita di Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen. Yang saya hormati Pak Tony selaku Kabid Kasih pendamping, pendamping Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen, dan yang hari ini hadir ada wartawan juga yang hari ini hadir. Terima kasih. Hari ini sebelum kita memulai audiensi di bukan rapat ini, audiensi kita hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini bisa membuka jalan untuk kita semuanya mencapai satu komunikasi yang baik untuk kita dan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Kebumen. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini Komisi A memang cuma saya sendiri, yang lainnya ada kegiatan, diantaranya kegiatan partai dan juga kegiatan yang bersifat pribadi, karena hari ini semuanya sudah turun di lapangan terkait dengan 2024, tapi tentunya tidak mengurangi Komisi A untuk para teman-teman LPKSM Nusantara kita membuka diri seluas-luasnya untuk bisa memberikan. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, hari ini terkait dengan surat yang panjenengan kemarin tanyakan kepada pimpinan dan pimpinan untuk diskop kepada Komisi A, kita sudah laksanakan hari ini. Monggo untuk Bapak-Bapak terkait dengan apa yang akan disampaikan ini, Pak, kita sudah menerima beberapa pertanyaan, tetapi yang paling substansi dari persoalan teman-teman yang dihadapi di lapangan, monggo untuk disampaikan biar kita nanti sampaikan kepada dinas terkait kalau misalkan itu memang diperlukan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiono. Ini sebelah saya Bu Ani, Bu Ani, sebelah saya Pak Sugiarto. Nah, depan saya Pak Suharman, sampingnya Pak Soekarno. Nah, dan mungkin teman-teman media yang lain nanti bisa lihat ya. Nah, di sini Bu, yang terkait pertanyaan saya yang ini nanti dengan sampaikan aja jawabannya yang lebih substansi seperti apa. Nanti kita tanyakan terkait ya. Ini untuk sampel satu, salah satu sampel SMP Negeri Suweng ya. Di situ udah semua kayak raja-raja kecil ya. Saya diusir sama guru-guru itu ya. Jadi karena di situ bilangnya udah terbaca dengan saya, artinya apa? Yang dikeluh kesahkan wali siswa, sistem yang terbangun tahun menahun, bahkan untuk makan beli cabai aja nggak bisa, dipungut diarahkan suruh bayar 700.000. Wali siswanya mengundang, akhirnya mengadu ke LPK. Meskipun seperti itu Bu, kan kita kan perlu pembuktian di lapangan. Akhirnya kita sidak, kalau bahasanya disterikan sidak, ya kan? Bahasa disterikan sidak. Kita apa yang disampaikan dari wali siswa tersebut benar nggak sih, kan gitu. Makanya saya lihat di Facebook itu
ya Konsumen Pembayaran itu mulai membuka. Artinya apa? Di sini raja kecil, kepala sekolah atas nama Eti Sri Wahyuni, ini kepala sekolahnya. Dia menyampaikan besaran anggaran yang harus dilaksanakan. Nah, itu ada pengawas distrik juga. Besarannya di situ sudah ada ditentukan proyek itu. Nah, eksekutornya komite. Setelah eksekutornya komite, nanti dikirim Bu. Wali kelas itu, ini statementnya Bupati, ini nota ini juga karena dia BNB karena mengganggu proses pendidikan. Pada saat itu tidak ada siswa satupun. Jadi tidak ada kita mengganggu proses pendidikan. Tapi kalau pendidikan pungli mungkin iya. Itu mengganggu proses pendidikan pungli itu iya. Ya, saya nggak mau indikasi-indikasi nanti periksa nggak apa-apa, periksa semua. Saya berani ngomong pendidikan pungli. Karena apa? Dasarnya jelas, gedung fasilitas milik negara dan bos gede. Di sini jelas tuh. Mungkin jenengan sudah baca ini, jenengan harusnya dijawab dengan detail. Di sini Bu, ada data seperti ini, ya. 21 Maret, ya ini cair 415 sekian ini juta ini Bu, cair 21 Maret. Realisasinya aja masih nol semua. Kok ngomong kurangnya di mana? Gitu loh. Sedangkan ini yang lain ini copy paste semua. Ini copy paste semua ini. Boleh nanti dicek. Kita kalau ngomong ini copy paste kita cek Bu. Realisasi dengan keadaan yang sebenarnya misalnya untuk perpustakaan kita cek. Tiap tahun perpustakaannya hanya itu aja. Nah nanti boleh kita cek. 10 tahun ke belakang kita cek. Karena dana bos di sini besar sekali. Ini untuk satu SMP school, belum SMP yang lain. Nah, saya ibaratnya atas nama wali siswa, kami dari Lembaga Perlindungan Konsumen, agar hak-hak masyarakat sebagai konsumen pendidikan itu terlayani dengan benar. Kalau realisasi dana bos per siswa ini sudah dianggarkan dari pusat segitu, dengan juga misalnya pakar anggaran, misal ngomong nggak cukup, sudah ketok palu segitu jelas cukup, itu masuk akal enggak? Di sini modus enggak? Kan gitu. Nah di sini modus semua Bu. Dan komite ini tidak independen. Nah saran saya nanti komite bubarkan aja. Nggak perlu ada komite, karena itu malah membahayakan itu jadi penumpang gelap. Dia malah ikut nimbrung, menganggarkan sendiri. Ini ada. Itu jelas keterangannya untuk anggaran komite puluhan juta. Nah ini pertanyaannya gedung fasilitas milik negara apa milik para raja-raja kecil itu? Itu loh Bu. Nah, dan kedua Bu, pengawasan komisi A. Pengawasan komisi A selama ini gimana Bu? Pernah nggak menemui seperti ini? Ya. Pernah nggak jenengan sebagai komisi A, wakil-wakil kami menemui hal-hal seperti ini? Ikut skema dalam rapat itu mengetahui atau tidak? Sistem itu yang membangun siapa? Itu. Terus dana dak Bu. Ini banyak sekali Bu. Kita indikasi dana dak itu banyak, indikasinya banyak sekali yang ditumpang tindihkan. Ini mohon maaf ya. Dana dak udah cair misalnya buat pagar. Itu masih memungut ke wali siswa. Banyak saya temuan di lapangan itu. Nah makanya saya bingung Bu, komisi A ini sebenarnya itu fungsinya apa sih Bu? Khusus di bidang pendidikan ini apa? Yang diawasi apa? Selain ungker-ungker, selain tadi banding, selain pelesiran, itu apa? Ini mohon maaf Bu. Ya. Coba mungkin sementara saya dulu dijawab yang mungkin juga dengan tulis, dan nanti saya gini Bu, ini juga saya ingin tahu dari pertanyaan 18 pertanyaan ini nanti seperti apa ya. Yang substansinya jelas kewenangan dari komisi A itu apa sih yang sudah dikerjakan selama ini terkait dunia pendidikan. Pengaduan banyak, jerit tangis kalau kesal wali siswa banyak sekali. Apa yang dengan itu juga digaji dari rakyat Bu. Kan gitu. Malah pelesiran terus. Kita mau audiensi aja di ulur-ulur terus, kan gitu.
Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya dari Pak Sugiono terkait dengan apa namanya tadi beberapa yang disampaikan terkait khususnya terkait dengan tupoksi komisi A ya. Iya. Kami ya tentu tupoksi kita sama sesuai dengan apa tupoksi DPRD ada 3 ya. Pasti Pak Solikun nama Solihuddin itu paham betul. Nanti jangan bisa Enggak, sampaikan aja. Ini publikasi biar paham. Oh, sampaikan Sampaikan aja, enggak apa-apa. Oke, terkait dengan yang pasti satu pembuatan aturan atau samanja. Terus kemudian yang Meliputi apa itu? Langsung aja. Meliputi apa aja? pembuatan kebijakan, Iya, aturan dan iya, sebagainya. meliputi apa aja? Banyak hal yang bisa disampaikan oleh Nanti saya minta salinannya boleh ya? Apa yang sudah diusulkan oleh komisi contoh, Ya, ya. yang apa perda yang sudah disampaikan oleh Ya. yang diinisiasi oleh Ya. komisi A, yang Ya. satu terkait dengan badan hukum untuk masyarakat miskin. Kita sudah ada programnya juga. bantuan hukum untuk masyarakat miskin khusus bidang pendidikan? Bukan badan hukum. Ini masalahnya kita bahas pendidikan. Nah, ini. maksud penjelasan satu tanya Ya. yang sudah dilakukan oleh komisi A Ya. terkait yang satu kan pembentukan perda. Ya. Artinya kan yang apa perda-perda yang sudah kita inisiasi dari komisi A kan dia tanya Ya. satu-satu ya Mas Ya, ya. oke, siap. Kalau misalkan nanti terkait dengan pendidikan, saya akan sampaikan juga terkait dengan pendidikan pasti akan saya sampaikan ke dinas pendidikan yang hari ini. Itu pertama. Yang sudah dilakukan oleh komisi A ya. Tadi kan itu yang pertama terkait dengan pembuatan perda Ya. aturan. Ya. Inisiasi dari komisi A bisa itu terkait dengan perda badan hukum. Ya. Karena komisi A diantaranya adalah bermitra dengan kabar hukum. Ya. Itu diantaranya mitra komisi A. Di antaranya juga terkait dengan pendidikan. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh komisi A terkait dengan pendidikan? Pertama, kita kemarin terkait dengan teman-teman guru untuk kita hari ini bagaimana terkait dengan kemiskinan. Saya takutnya beberapa guru itu menjadi penyumbang kemiskinan di Kabupaten Kebumen karena Kabupaten Kebumen itu termiskin nomor 1 di Jawa Tengah. Itu yang pertama. Dan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, kita pasti akan pertama untuk pendidikan. Bukan hanya kita ngomong terkait dengan pendidikan ininya saja, tetapi pendidikan juga harus sesuatu. Artinya kita terkait dengan itu kita mengusulkan ada 2.300 sekian guru-guru yang sudah kita alokasikan untuk ini mendapatkan SK Perdana. Dan alhamdulillah kemarin sudah. Dan kemarin sudah 448 kalau tidak salah itu terkait dengan guru PAI itu juga sudah mendapatkan SK. Artinya apa Bapak yang saya hormati bahwa kita melihat dunia pendidikan itu bukan hanya terkait dengan peserta didik saja, tetapi komponen yang terlibat dalam dunia pendidikan kita pilih betul dan pilih betul termasuk para kesejahteraan yang minimal mereka mendapatkan kesejahteraan yang lanjut terkait dengan teman-teman yang mendapatkan SK Perdana. Kita usulkan, kita sampai kita kunker, kita kemudian terjun ke lapangan bukan hanya refreshing, tidak, tetapi kita betul-betul contoh kayak misalnya kita ke Kementerian Pendidikan, kita usulkan betul terkait dengan dana pendidikan ini. Terus kemudian kita ke Kementerian Keuangan, itu juga bagaimana kita melobi ke Kementerian Keuangan agar apa? Teman-teman yang belum masuk ke P3 ini bisa dialokasikan. Walaupun tetap kita dari kabupaten kita harus mengusulkan berapa sih jumlah kebutuhan untuk guru kan begitu. Terus kemudian itu yang pertama. Jadi menurut saya kita komisi A tentu ketika kita ke Jakarta terus ke daerah kabupaten tetangga itu bukan hanya untuk menurut saya refreshing atau riset-riset saja, tetapi kita betul-betul terkait dengan apa sih yang menjadi kebutuhan dari masyarakat Kabupaten Kebumen, khususnya pasti kita yang pertama adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kebumen melalui adanya PSKK yang harus kita manfaatkan betul karena kebijakan dari pusat kan ada menggelontorkan sejuta untuk guru kan gitu ya, dan kita manfaatkan betul itu yang pertama. Terus kemudian komisi apa yang sudah dilakukan terkait dengan contoh pendampingan untuk teman-teman atau wali murid dan sebagainya. Kita terjun ke Giri Tirto, kita terjun ke
daerah Gunung Sari, kita terjun ke Ambal itu yang kemarin itu SD mana bisa juga saya lupa karena sudah sekian lama itu kita terjun langsung ke lapangan. Karena apa? Fasilitas pendidikan itu kita betul-betul kawal terkait contoh. Kalau bukan itu kalau tidak salah begitu ada sekolah yang gedungnya itu hampir meletak betul Pak. Kita betul-betul kawal agar apa? Gedung yang seharusnya itu bisa dinikmati tidak membahayakan peserta didik dan sebagainya kita kawal betul. Nah, terus kemudian ke Gunung Sari pada waktu itu musim kemarau, sama seperti hari ini kita turun ke Gunung Sari, di mana COVID-nya itu sangat banyak. BI di Gunung Sari atau di mana ya Pak yang itu yang buruknya sangat banyak itu Glontor, daerah Glontor. Iya, daerah Glontor itu kita turun ke situ. Dan apa? MCK yang seharusnya itu agak banyak itu ternyata masih kurang memenuhi syarat. Makanya kita sampai terjunkan langsung sama dinas pendidikan ketika kita di sana, Pak. Jadi menurut saya kalau misalkan komisi air apa saja yang dilakukan itu banyak terkait dengan pendidikan. Dan hari ini kita di murni kemarin di rapat bandar, karena saya kebetulan tidak masuk di bandar ya Pak Sudiono ya. Tetapi kemarin pas waktu kita rapat bandar itu kita usulkan untuk dinas pendidikan itu kita ditambah lagi lah anggarannya. Karena melihat beberapa hal yang terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di lapangan terkait dengan dunia pendidikan. Seperti itu Pak Sudiono, mungkin tanggapan dari saya. Jadi ini Iya. pengawalan terkait dana BOS, dana pendidikan itu seperti apa Bu? Mohon maaf, sementara loh ini contoh real Bu, contoh real. Ini di seluruh ini jelas pencairannya jelas. Ini kosong semua Bu, ini data dari pusat Bu. Itu loh, jadi jenengan maksud saya gini. Jenengan itu pengawalan jenengan terkait wali siswa, jerit tangis wali siswa itu seperti apa? Ini mohon maaf Bu, ini banyak banget yang berkeluh kesah yang menjerit karena pungutan-pungutan yang dibungkus modus-modus di situ. Nah terkait itu nanti poin-poin yang kedua ketiga tadi jangan sampaikan dengan sebatas itu. Mohon izin Bu, saya melanjutkan pertanyaan Pak Sugiono. Saya Surahman dari MPKS juga dari Gilgirto. Sejauh ini Komisi A dalam pengawasan pendidikan terkait dengan anggaran dana bantuan operasional sekolah sampai sejauh mana? Satu, mengingat yang terjadi di lapangan ini memang banyak indikasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan daripada sekolah itu sendiri. Terus yang kedua, terkait dengan Permendikbud 75 tahun 2016, yaitu fungsi daripada komite. Fungsi daripada komite itu jelas bahwasanya komite sebagai mitra daripada sekolah, tapi bukan dijadikan ujung tombak sekolah untuk penggalangan dana. Yang selama ini kalau kita ketemu di lapangan banyak sekali komite-komite ini yang masih mengikuti apa yang menjadi kehendak daripada program sekolah untuk mensukseskan, untuk menggulkan apa yang menjadi RAPBS sekolah. Sedangkan di dalam pelaksanaannya ini masih banyak komite-komite yang melakukan penggiringan terhadap apapun dan sekolah, sehingga di dalam memutuskan suatu kebijakan dari komite itu sendiri oleh masyarakat ini banyak yang artinya yang diragukan, dan juga masih banyak masyarakat yang teriak akibat apa yang menjadi keputusan komite. Mohon untuk diberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, apa komite ini masih penting untuk di sekolah-sekolah, atau komite ini memang daripada menjadi suatu permasalahan yang nantinya menimbulkan sebuah permasalahan, katakanlah ada indikasi menjadi pungli di sekolahan, yakin yang kena komite. Sekolah dengan amannya dia tidak menanggung beban, karena yang melaksanakan
rapat plenonya itu adalah komite. Mohon diberikan pencerahannya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak siapa? Pak Suratman. Oke Pak Suratman. Saya akan menjelaskan terkait dengan yang tadi bahwa terkait dengan apa namanya standar pembiayaan di antara salah satu bahwa standar pembiayaan itu ada 8 yang saya bukan ahli pendidikan ya, tetapi nanti kalau saya koreksi ya, ada 8 standar pendidikan. Kalau apa yang maksudnya ada terkait dengan pendidikan, di antaranya adalah terkait dengan pembiayaan, standar pembiayaan. Nah di situ disebutkan bahwa ada peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 di mana yang pertama dalam pasal 2, saya akan sebutkan di mana dalam pasal 2 ini saya akan katakan khusus dalam standar pembiayaan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah pemerintah daerah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Artinya jelas nih Pak bahwa di sini tanggung jawab pembiayaan terkait dengan pendidikan ada 5 komponen. Yang pertama ada pemerintah, yang kedua pemerintah daerah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Itu sudah disebutkan dalam namanya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008. Jadi keterlibatan masyarakat di sini. Nah, keterlibatan masyarakat keterlibatannya bagaimana Bu? Ini karena gini, maaf. Yang selama ini keterlibatan masyarakat di komite itu kan boleh menerima sumbangan, tapi bukan berarti dia memungut sumbangan daripada mahasiswa. Saya akan jelaskan fungsi dari komite. Fungsi dari komite sekolah di sini akan saya bacakan yang bahwa itu sudah diatur juga dalam ketentuan terus di situ juga ada nanti saya kalau fungsi teknis saya masih tidak membaca secara rinci tetapi saya akan fungsi komite sekolah fungsi komite sekolah diantaranya berdasarkan Permendikbud RI nomor 75 tahun 2016 yang tadi saya menyebutkan tentang komite sekolah ditentukan sebagai berikut. Yang pasal 2 pertama, komite sekolah itu berkedudukan di setiap sekolah itu dijamin. Artinya itu ada pasal yang mengatakan bahwa di setiap sekolah itu ada komite, itu dijamin dalam pasal dalam Permendikbud RI nomor 75. Yang kedua adalah komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Yang ketiga adalah komite sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel. Artinya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sugiono, ketika ada hal-hal lain yang misalkan menurut Pak Sugiono itu misalkan menyalahi aturan dari tupoksi, dari fungsi komite sekolah itu bisa dilaporkan. Tapi jangan juga harus baca dulu fungsi komitenya. Dalam pasal Permendikbud RI nomor 75 tahun 2016. Artinya ketika itu memang menurut panjenengan itu menyalahi aturan, bisa kok saya hukum. Jenengan berarti nggak memahami apa yang saya pertanyakan. Maksudnya? Jadi jenengan peraturan pemerintah itu kan ada juga ada undang-undang yang lebih tinggi. Iya. Memang keterlibatan wali siswa itu dibutuhkan apabila, ya kan? Nah di sini apabila-nya di mana Bu? Ini pencairan kosong semua Bu, masih ngomong kurang, itu loh Bu. Nah pengawasan jenengan selaku dewan itu seperti apa? Mohon maaf Bu, kita masyarakat jangan dibodohin, ya, jangan dibodohin. Anggaran segitu gedenya, saya tanya jawab langsung sama Ibu. SMP per siswa 1.100.000, menurut jenengan, ya, untuk menunjang pendidikan dia selama 1 tahun cukup nggak menurut jenengan? Kalau cukup di mana, nggak cukupnya di mana? Coba saya tanya. Contoh ya, kebutuhan per sekolah beda-beda. Begitu ada kebutuhan yang memang menurut saya mengatakan ketika kebutuhan itu menurut sekolah itu berkurang atau kurang. Jangan menurut Bu, sekarang realisasinya. Besok saya akan mengatakan kurang atau tidaknya kan saya sudah tahu. Justru jenengan harus tahu karena jenengan lawan kita. Begini Mas, menurut saya akan mengatakan begini, kurang atau tidaknya itu kan tergantung kebutuhan dari masing-masing sekolah. Contoh, kan seperti itu, masing-masing sekolah. Contoh, ketika sekolah itu mengadakan misalkan di Juklak dan Juknis Bos kan sudah ada semuanya. Untuk apa saja sih anggaran bos itu kan pasti begitu. Nah, jenengan harus pahami dulu juga
mutlak dan seterusnya. Itu pertama. Kedua, kalau saya tidak bisa ngomong, misalkan itu maaf cukup atau tidak, saya tidak yang mengatakan cukup dan tidaknya itu adalah sekolah masing-masing. Tentunya ketika nanti merasa bahwa sekolah itu tidak cukup, berarti harus melibatkan wali siswa, kan seperti itu melalui justru itu Bu, mohon maaf Bu, selama ini jenengan jadi dewan ya, pengawasannya seperti apa? Ini ada anggaran yang seperti ini kosong-kosong, padahal sudah pencairannya 21 Maret 2023 itu jelas sudah cair, masuk rekening sekolah, ininya kosong-kosong semua ini ya. Itu seperti apa kinerja pengawasan Komisi A? Nah kalau jenengan hanya pihak laporan ngomong kurang-kurang, jenengan pelesiran ke Jakarta ngomong ini kurang, mintakan anggaran lagi, pelesiran ke sana mintakan anggaran lagi, sementara realisasi di bawah jenengan tidak pahami, yaitu percuma. Negara mau gelontorkan berapapun nanti akan bersinggungan terus kayak gini. Baik, terima kasih masukannya Pak Sujono. Artinya saya kan perlu ini masukan untuk kita Komisi A bahwa itu terkait dengan laporan yang jenengan SMA Negeri 1 Subang katanya dari mulai per 30 dari Maret lah ya, per Maret itu katanya realisasi dari bos itu kosong semua. Artinya itu menjadi laporan jenengan untuk kami di Komisi A. Nah Komisi A tentunya belum sampai kepada sampai kepada laporan pertanggungjawaban bos. Begitu, Ge? Nah, sekarang gini aja Bu, buat sampel 1 yang jenengan sudah awasi sekolah mana, saya minta sampel. Nah kita nanti ya, kita dari unsur media, LSM, lembaga yang lain ya. Ini contoh di sini Bu ya, misalnya ini pencairan kan kosong ya. Ini nih penerimaan peserta ini didik baru. pun saya Pak Sugiono, artinya begini, itu pun laporannya jenengan, itu pun perlu kami cross check ke lapangan. Contoh, maksud saya begini dulu Pak Sugiono, jangan ngegas dulu. Artinya itu adalah laporan dari jenengan terkait dengan SMP Negeri 1, itu semua laporan kosong terkait dengan pencairan bos di bulan Maret sampai hari ini itu kosong. Itu menjadi catatan kami Komisi A untuk kami nanti bisa sidak ke lapangan. Menurut saya ya, itu menjadi catatan buat kita ya di Komisi A untuk bisa kita sidak ke lapangan sesuai dengan yang jenengan laporkan bahwa SMP Negeri 1 Subang itu terkait dengan pencairan dana bos di bulan Maret, laporannya masih kosong. Itu kita catat di Pak Sugiono. Nah, catat nanti kita kasih dokumennya. Oke, siap. Mohon izin. Mungkin barangkali dari LPKSM ini memberikan masukan yang terkait permasalahan di lapangan. Monggo jenengan tindak lanjuti apa yang menjadi permasalahan di lapangan terkait dengan adanya komite yang melakukan penggiringan penghimpunan dana, atau mungkin barangkali walaupun di situ bahasanya sumbangan sukarela tapi bentuknya di situ ada sebuah penggiringan. Ini adalah tugas panjenengan di lapangan untuk mengcek. Ini untuk mengcek bila mana di situ ada pertemuan, itu monggo akan ditindaklanjuti atau mungkin akan diberikan pembinaan, monggo. Juga termasuk di SMP Negeri 1 Purwang. Ini kan sebuah temuan dari LPKSM. Nah ini mohon untuk ditindaklanjuti sehingga jenengan nanti bisa memberikan penilaian. Ini masuk ranah pidana atau tidak? Kalau memang ini ada indikasi masuk ranah pidana, monggo ditindaklanjuti. Jenengan sebagai artinya pengawas daripada di bidang pendidikan ini. Dan satu lagi juga yang terjadi di lapangan banyak sekali sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Sekolah-sekolah yang kekurangan guru dikarenakan guru itu pensiun tapi tidak ada penggantinya. Ini carikan solusi biar jangan sampai menghambat pelaksanaan daripada belajar dan mengajar di sekolah. Ini dampaknya juga termasuk ke komite untuk menerima guru dan untuk mencarikan anggaran untuk menggaji guru-guru yang baru. Ini, nah ini akan membebankan kepada wali siswa. Ini tugas panjenengan untuk mengcek kembali di seluruh Kabupaten Kebumen, utamanya adalah SD dan SMP.
ini banyak kejadian di lapangan Bu. Dan kebetulan saya juga ngawaki Tahu saya. ya ngawaki di sekolah ini banyak kekurangan guru, tapi mengajukan ke pemerintah ternyata tidak, responnya tidak maksimal, hanya diberikan beberapa guru tidak bisa memberikan solusi. Oke, Monggo Oke. katakan Oke. karena panjenengan juga teman-temannya dari komisi A, dari jenengan doang. Dan komisi A kalau tak lihat gambarnya itu banyak sekali. Itu gambarnya banyak, kok jenengan doang yang ngadepin. Ini monggo disampaikan sama teman-teman komisi A untuk cross check di lapangan atau untuk melakukan sidak di lapangan. Siap. Ketiga, Ya. ini banyak guru yang datangnya terlambat, terutama di atas gunung. Kalau di kota aku nggak tahu. Dan pada waktu itu juga saya pernah mengusulkan agar distrik ini menyediakan absensi digital. Tapi menurut informasi, karena kurangnya sinyal ke sana sehingga itu belum bisa dilaksanakan. Nah, untuk mendisiplinkan teman-teman pengajar di pelosok-pelosok yang ada di sana, utamanya di Giri-Tirto, karena ada SD 3 yang di pucuk gunung itu, yang kita bilang tadinya bangunannya rusak, itu gurunya sering datang siang. Nah, ini monggo ditindaklanjuti biar semuanya di Kebumen ini tertata. Jangan menjadi kabupaten. Wah, ini kan yang jawab termiskin. Ya. Oke. Ya, ingatan Bu, monggo. Ya, monggo sebentar ini dulu jawabannya. Masukkan dulu, masukkan buat kita. Ya. Ini masih berkaitan dengan dana pendidikan yang dianggarkan oleh pemerintah. Kita semua tahu bahwa pemerintah menganggarkan dana pendidikan salah satunya adalah di sekolah-sekolah pos. Tentunya ada tujuan. Oleh karena itu, ketika nanti pertanyaan saya dulu tembok dijawab. Pertanyaan saya yang pertama adalah tujuannya itu apa? Pemerintah menganggarkan itu salah satunya adalah pos. Apakah di dalamnya ada asumsi untuk meringankan beban wali murid? Jika memang seperti itu, nanti kami akan mendengar jawaban dari panjenengan dari sebagai komisi A yang membawahi bidang pendidikan. Karena kami berharap sekali penjelasan tujuan itu syukur redaksinya yang ada di akhir redaksi gimana. Yang kedua, seandainya memang dana pendidikan itu asumsinya tujuannya adalah untuk meringankan beban wali murid khususnya, kita semua tahu, bahkan saya sering berinteraksi dengan warga yang merasa keberatan ketika kebalikan, macam-macam balikannya. Seandainya seperti itu, apakah itu tidak kontras? Dengan demikian, dalam hal ini Komisi A yang meranai bidang pendidikan sejauh mana tugas, tanggung jawab, kewenangan, bahkan ketika membuat perda yang berkaitan untuk mengantisipasi itu. Terima kasih sementara itu. Monggo Dewi, saya merawat Ayu di Pak itu tadi. Oh, Pak Sujud ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini aktivis, Mbak ini aktivis itu. Tapi sekarang dari Dewan, saya nggak tahu. Itu terlalu berlebihan. Selamat datang nih semua teman-teman. Semoga ini hari yang penuh berkah. Amin. Per hari ini saya sudah membebaskan 864 siswa dari pungutan waktu 864 per hari ini tadi saya 3 orang. Tidak ada sekolah yang ketika saya hubungi per telepon menyampaikan tidak boleh Pak Zul. Semuanya oh ya siap Pak Zul. Per hari ini 864. Saya secara pribadi membebaskan orang tua, wali siswa, peserta didik dari pungutan serupiah pun. Per hari ini sudah 80 berapa? 864. Enggak, 80 lebih ijazah yang sudah kami Lebih Pak, lebih. keluarkan dari yang karena ditahan karena Ditahan tidak oleh bersalah. Kalau kita bicara tentang dunia pendidikan, kalau saya sebagai Anda, saya sebagai DPR, saya sebagai pimpinan daerah, para pembalikan tangan untuk membuat sekolah negeri di seluruh Kebumen gratis. Cuma ada political will apa tidak? Ada kemauan apa tidak? Hari ini saya minta ada rekomendasi buat perda sebagai breakdown dari pasal 31 UUD 45 setelah amandemen. Silakan dibuka.
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib menuntut pendidikan dasar. Pemerintah wajib membiayainya. Maka pungutan apapun, dengan jargon apapun, dengan dalih apapun, itu adalah kejahatan konstitusi. Kita nggak usah berbicara Permendikbud nomor 75, PMA nomor 16. Kalau apalagi surat edaran bupati yang notabene boleh menerima sumbangan, boleh menerima sumbangan, boleh. Tapi kemudian sumbangan ini dikondisikan sedemikian rupa. Tidak ada satu sekolah pun di Kebumen dari SD Min, SMP, MTSN, MAN, SMA, SMK yang tidak pungli. Baru saja ditelepon Polres Kebumen. Mas Sujud, hari ini kita mau memeriksa beberapa wali siswa peserta didik terkait laporan penjenengan di Tipikor. Karena kalau ada kepala sekolah yang ngeyel pasti saya laporkan. Baru satu yang saya laporkan, MTS 4 Bogor. 2 menyusul, tapi karena kebetulan ini kembali lagi ada orang Jawa. Keluarganya nangis-nangis. Pak Sujud tolong, itu kepala sekolahnya kakak saya. Tolong jangan dilaporkan. Ya selalu seperti itu Pak, orang Indonesia. Cuma setiap hari saya sampaikan kepada kepala sekolah. Ada kuota berapa? Apa menjelang tahu? Kami tiap hari keliling. MTSN itu memberi kuota berapa persen, SD negeri memberi kuota berapa persen untuk bebas biaya apapun. Dana 1.100.000 per siswa untuk SMP itu lebih dari cukup untuk membiayai. Cuma sekarang itu kayak penjenengan itu saya aku yakin itu tentang dosanya. Ini kejahatan. Rakyat miskin kalian itu setiap hari nangis jadi tiap hari. Nih, ada ini orang tuanya lagi di rumah sakit nih kayaknya. Hari ini mohon Pak bebaskan anak saya dari biaya pendidikan. Nih, baru aja tadi anak saya lagi dirawat di rumah sakit. Ini sebuah contoh bahwa di Kebumen ini memang luar biasa. Cuma saya ketika penjenengan melalaikan amanah penjenengan berkhianat, maka itu menjadi ladang surga bagi kami. Saya kemarin ribut sama ini Pak Sugiono, tapi untuk hari ini saya bela Sugiono. Saya sampai dipanggil bupati. Masih sebenarnya di mana terkait Sugiono? Loh Sugiono diusir supaya saya nah aku tak tangan. Orang bakal tak olah, orang tak bumboni ya saya suruh, mesti tak lapor deh. Karena indikasinya itu jelas pungli, 1000% pungli. Kenapa ada penggiringan, apalagi di situ ada rekaman video. Ini seperti apa, ini seperti apa, ini seperti apa. Jelas. Nah sekarang hari ini saya minta Komisi A, DPRD menjalankan kewajiban. Itu aja. Itu aja. Ini amanah. Kalian itu kita ini kadang-kadang melupakan bahwa dunia ini adalah tempat meninggal. Tapi tempat tinggal kita nanti di akhirat. Setiap hari kalian menumpuk dosa. Sadar atau tidak? Benar dulu kalau nggak salah aktivis PMI tidak tahu kan orang syariah tentang akidah. Yang mana kuning yakin jadi anggota dewan. Kenapa saya jijik jelek dalam politik? Aku lebih kecipratan dosa. Yakin. Kalau nggak, kamu tanya ada 3 kepala dinas, bupati selalu menarikkan saya. Terus mau nyalon saya biayai semua. Saya jawab apa? Itu depan bukan. Saya sudah hobi dengan yang namanya politik. Jijik. Aku lebih merokok mas. Saya jawab seperti itu sama Pak. Biarkan kalian berkhianat, silahkan. Kami ini yang akan memungut nanti sebagai buah-buah manis di surga. Jadi hari ini kami wani Komisi A ini punya fungsi pengawasan. Tidak ada satupun sekolah di Kebumen yang negeri yang tidak pungli, tidak ada. Tapi kalau untuk di Permendikbud maupun di PMA jelas disebutkan boleh memenggalang dana dari masyarakat, dari peserta didik kalau pendidikan itu dilaksanakan oleh masyarakat. Artinya apa? Sekolah-sekolah swasta. Ini kalian jangan tahu di SMA Pius, di SMK Ma'arif, saya itu mengambil ijazah yang tadinya punya utang 8 juta. Ketika saya datang, Mas tolong berikan ijazah. Kekurangannya berapa Pak? 8 juta sekian. Kalau saya bayar 500 gimana? Mungkin masih tidak apa-apa. Diserahkan ijazahnya.
merasa bahwa menahan ijazah ini juga merupakan kejahatan. Kalau jenengan buka undang-undang tentang perlindungan hak saksi, ini kejahatan. Lah komisi A selama ini ngapain? Sampai saya bilang DPRD-nya kok udah kuping kalau moto operasi misalnya. Tuh, karena apa? Saya beri warning nih di media sosial. Pertanggal 30 Oktober, kalau masih ada sekolah yang menahan ijazah, akan dilaporkan. Bupati langsung merespon dengan baik. Seluruh SMP negeri diantar, buktinya di WA saya ada semua. Diantar ke rumah untuk SMP negeri. Diantar ijazahnya. Ada yang punya hutang nih, kalau kita pengen dengar ya satu contoh aja. Ini diantar ke rumah, dia punya hutang pungli itu berapa? Sekitar 4 juta. Nih orang sini Terusari, namanya Budi. Dia di SMP 2 dan SMP 3 dan SMP 5 punya hutang pungli 1 3,5 juta atau 4,5 juta. Ketika saya warning di Facebook, terus saya kirimkan ke kepala sekolahnya, serahkan ijazah, diserahkan tanpa syarat. Tanpa syarat. Mereka mengakui itu pungli, itu kejahatan. Anak saya semua di negeri. Ketika dulu saya bayar 3,8 juta setahun, karena saya titip ke anak, diterima. Ketika kemarin yang terakhir, saya datang sendiri ke sekolah, buat itu sama maksud, semua udah lunas. Lunas dia mau isi kurang 1 juta 400 kok lunas. Bukan kita. Berarti ini uang apa? Bukan apa-apa saya jawab apa. Itu artinya mereka mengakui bahwa ini adalah pungutan yang tidak benar. Jadi jangan boleh, ya karena nanti sidang ya. SMA negeri yang tidak memungut apapun, kecuali menerima sumbangan, itu baru SMA negeri pertama dan SMA negeri Giro, karena di situ ada anak saya. Ini hebat mana antara Anda dengan saya? Kepala dinas kemarin nyampaikan, kita kekurangan guru 1076 guru kelas. Diusulkan untuk tahun ini yang P3K itu hanya diterima 100 berapa? 100 berapa? 170. Masih kekurangan berapa? Kurang banyak. Tapi ini stagnan. Ini cara bangunnya. Jangan tahu dokumen itu rakyat miskinnya akan selalu bertambah karena salah satunya adalah Saya sampaikan. Tadi sudah sampaikan. iya. Di antara salah satunya ini. Ya, saya. Nah terus ini terbuka sekali. Guru honorer GTT di SD Pondok Sari 1, SD favorit itu kekurangan guru kelas 7. Guru GTT-nya itu masih ada 17. Mereka sudah kerja sekian puluh tahun tidak dikatakan menjadi P3K karena kalah dengan yang baru-baru yang masih fresh kan malas. Ini secara kemanusiaan. Jadi hari ini mohon terlepas dari SMP Negeri Sumong, hampir semua sekolah, saya katakan semua, itu ada pungli. Tolong buatkan instrumen. Apa itu kalau kita berdaya minta pada bupati, dipanggil bupati, tolong buat surat keputusan atau surat edaran untuk dunia pendidikan. Ini sah menurut konstitusi. Jangan terus malah merekayasa, itu loh maksud saya itu. Jadi mohon. Dalam hukum itu ada asas lex superior derogat legi inferior. Aturan yang di atas menghapus aturan-aturan yang di bawah kalau itu bertentangan dengan di atas. Breakdown dari pasal 31 itu bukan kemudian boleh menerima sumbangan. Ini kalimat bersaing. Ini membuat blunder. Nah, boleh menerima sumbangan ini mestinya ya pakai kotak, pakai surat edaran, list tiap bulan. Kalau zaman saya kecil dulu gerabagan, mau nyumbang berapa? Lo sekarang nyumbangnya ditentukan kok, 700, 1.700, itu loh. Ya, seperti itu ya. Ya. Jadi hari ini tidak boleh tidak ada rekomendasi apapun. Ya. Hari ini harus ada follow up. Nah, komisi A bisa kok sekarang bikin sebuah rekomendasi sekolah-sekolah harap menghentikan semua pungutan apapun, manfaatkan CSR.
Terima kasih, saya kira itu aja. Tak tanggapi dulu ya untuk Mas Ucud. Terima kasih Mas Ucud masukannya. Kita sama, cluenya sama. Loh, jangan pergi dulu. Udah, sebenarnya dari Pak Banding dulu, bentar. Saya di sini. Ya, artinya cluenya dari Mas Ucud itu sama dengan clue kita Komisi A di Kabupaten Kebumen, bahwa kita membawa pendidikan bukan hanya di dinas pendidikan saja, tetapi kita juga berkaitan dengan pendidikan yang ada di Kebumen. Kita betul-betul kemarin mengawal terkait dengan dana pos yang ada di Kebumen. Sampai kita ke Bappenas Pusat, alhamdulillah pos di Kebumen itu 5 tahun berturut-turut itu sudah 100%. Nah kemarin alhamdulillah setelah kita dari Bappenas bukan hanya bergeser ya, tetapi kita mengawal dan kita membawa dari kepala Kemendag langsung ke Bappenas Pusat. Dan alhamdulillah tahun kemarin 2023 itu cair itu 100%. Ini artinya apa Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa terkait dengan bos itu juga kita menurut saya ya, bos itu yang di Kemendag itu kemarin 5 tahun berturut-turut memang tidak 100%. Dan alhamdulillah ketika kita ke Bappenas Pusat, bos yang tadinya tidak 100%, alhamdulillah kemarin sudah di 2023 bos di Kemendag itu sudah 100%. Ini menjadi apa ya? Ladang menurut saya kalau tadi Mas Ucud mengatakan bahwa ini kecipratan dosa dan sebagainya, lillahi ta'ala kita niatin bismillah untuk masuk DPRD kemudian Kabupaten Kebumen khusus untuk saya pribadi atau dan saya yakin seluruh anggota di Komisi A yakin bismillah. Sebelum nanti sebelum Dimas, nanti sebelum ya. Saya mengatakan ini dulu. Saya menyelesaikan dulu dari pertanyaan apa yang disampaikan Pak Sugiono, biasakan kalau orang ngomong di dengarkan dulu. Keluar. Saya nggak mau Tidak, non sewu yang berhak untuk mengeluarkan dimasukkan ke saya. Enggak, ini kan forum saya, bukan dia. Saya pemimpin rapat. Iya betul. Oke. Tapi ini Bu, masa saya dia tinggal. Sebelum ini kan jenengan juga jenengan juga akan menjelaskan saya dulu karena tadi terkait dengan kinerja Komisi A ini saya akan menjelaskan Ya, yang disampaikan dengarkan. artinya begini bahwa kita di Komisi A itu terkait betul dengan konsen betul terkait dengan pendidikan khusus untuk guru-guru yang berada di Kemendag. Kita kemarin ke Bappenas Pusat. Ini kita titik untuk guru-guru yang hari ini P3K itu baru yang terjamah itu adalah khusus guru-guru yang berada di negeri, madrasah negeri. Yang berada di madrasah swasta mereka belum terjamah. Jangan-jangan yang tadi disampaikan, jangan-jangan ini juga menjadi penyumbang kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Karena misalnya yang di madrasah swasta gajinya itu 150, 500 sewu ya, itu untuk satu bulan dan mereka itu dari jam 7 sampai jam 3 nun sewu ya. Ini juga apa keprihatinan kita. Oke lah, nanti yang disampaikan oleh jenengan itu terkait dengan SMP Negeri 1 Suruh itu kita betul di sini catat. Kita nanti akan sidak ke SMP Negeri 1 Suruh. Begitu nggih? Karena kita juga biasa sidak ke lapangan terkait dengan dunia pendidikan. Kita konsen betul Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi menurut saya kalau tadi yang disampaikan beliau Mas Ucud, kita sepakat dengan yang disampaikan oleh beliau Mas Ucud. Kita pun menurut saya kalau kita mau menurut saya ada beberapa teman-teman kita yang berada di madrasah yang ijazahnya belum bisa diambil. Kita sampaikan kepada sekolah dan alhamdulillah mereka dengan sukarela silakan ambil Bu. Ini saya bisa sampaikan. Itu sudah kita sampaikan Komisi A kepada sekolah-sekolah yang memang ada wali siswa yang mengadu kepada kita. Kalau wali siswa tidak mengadu kepada kita, yakin kita juga tidak begitu tahu siapa sih orang yang belum. Kita tidak mungkin cek satu persatu di seluruh sekolah di Kabupaten Kebumen mana sih yang datanya yang belum ijazahnya yang belum selesaikan, yang belum dibagikan ini. Tetapi kita juga menerima masukan dari teman-teman yang memang melaporkan kepada kita, khususnya bagi teman-teman wali siswa yang ijazahnya akuntannya belum bisa diambil, kita fasilitasi. Kita fasilitasi untuk bisa diambil. Karena itu tadi yang terkait dengan ini, kita mencoba untuk bawa pendidikan itu hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Begitu nggih? Sudah jelas nggih bahwa kita Komisi A konsen betul terkait dengan dunia pendidikan. Bukan hanya di Dinas Pendidikan saja, tetapi kita juga di Kemendag juga kita konsen. Begitu nggih Bapak dan Ibu nggih? Oke. Nggih, maksud saya dulu Bu, saya tambahin nanti
terkait Pak Sujud tadi kan menyampaikan ya banyak kekurangan guru. Nah pertanyaan kita gini Bu, selama ini kan di Sdipora itu kerjanya apa? Kan ada pengawasan di situ, ya kan? Ada pengawasan di situ. Misalnya contoh sekolah ini ada kekurangan ini bakal tahun besok pensiun, ya kan? Otomatis kan sudah ada sikap di situ. Sudah. Seharusnya kan seperti itu. Sudah. Jangan sampai numpuk sampai berapa tadi Pak Sujud? Banyak Mas. Yang jelas di lapangan itu banyak kekurangan guru. Artinya Iya, apa? Mas. Bukan hanya di SMP pun banyak. Didiskusikan bareng, ya. Komisi A dengan Dinas Pendidikan undang kita lagi nanti untuk kapan diagendakan. Nanti gini Bu, jangan sampai seperti jenengan perjuangan tadi, yang jenengan tadi kemana tadi, ya. Akhirnya sekarang saya dengan bos itu ini, tapi di bawah masih ngomong kurang terus Bu. Masih membebani wali siswa Bu. Nah ini yang perlu jadi biar kalimat ini biar seimbang. Jadi jenengan memperjuangkan dari dulu dana bos enggak sekian persen enggak full, jenengan ke sana bisa full. Terus sekarang wali siswanya merasa ada dana bos enggak di situ, terbebani enggak dengan dunia pendidikan, kan seperti itu Bu. Biar berimbang Bu. Jadi kita itu sebenarnya yang mau dibela sebenarnya bukan hanya guru, wali siswa Bu. Lebih intinya mungkin gini Bu, lebih intinya sumber tarikan apapun yang ada di sekolah negeri ini mohon kiranya untuk bisa dihilangkan. Untuk dihilangkan, iya, untuk bisa dihilangkan. Nah, kalau sumbangan itu ada sifatnya itu tadi yang disampaikan Pak Sujud, hanya kotak aja, atau bahasanya Pak Sujud tadi, sirkuler, monggo. Tapi kalau sudah diarahkan oleh komite, ini bukan lagi bentuk sumbangan, tapi sudah bentuk pungutan. Ini yang harus ditindaklanjuti oleh Komisi A. Ini, ya, monggo untuk itu ya, itu kebijakan Ibu. Siap. Ini terima kasih masukannya dari Mas Suratman dari Mas Suratman. Ini masukan buat kita Komisi A terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa kita akan mencoba untuk berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan jangan ada yang namanya sumbangan. Pungutan ya. Sumbangan boleh sumbangan, tapi tadi kotak amal atau sirkuler itu. Ya, kita akan mencoba untuk komunikasi bahwa terkait dengan pungutan itu kita coba untuk komunikasi dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten. Itu yang ya, satu pemenuhan guru ini harus diambil langkah. Jangan sampai proses belajar mengajar di sekolah-sekolah negeri ini terbengkalai akibat kekurangan guru. Nah, ini juga akan berdampak menimbulkan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Oke, terima kasih masukannya. Itu kemarin kita sudah komunikasi dengan teman-teman di Dinas Pendidikan terkait dengan kekurangan guru yang ada di SD maupun SMP. Siap. Itu kita sudah komunikasikan, tapi kita sampai hari ini masih terkait dengan pasti anggaran untuk ketersediaan anggaran. Pastinya kita akan step by step. Siap. Kita akan step by step, tetapi kita Komisi A tidak start hanya terkait dengan ini saja, tetapi terkait dengan banyak hal terkait dengan dunia pendidikan kita akan step by step untuk menyelesaikan. Walaupun saya yakin tidak akan mungkin selesai, tetapi minimal apa yang sudah ada, contoh kayak kekurangan guru kita mencoba untuk komunikasikan, kita sudah komunikasikan, dan beberapa teman yang belum mendapatkan yang tadi SKP 3K kita juga usulkan. Bagi teman-teman yang sudah lama di sekolah dan sebagainya belum mendapatkan SK juga kita mencoba untuk tetap dorong dari Dinas Pendidikan. Ini solusi untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat Kebumen, tidak selalu dibebani dengan tarikan itu. Ya, perlunya dapat dan itu sesuai dengan sejalan dengan Komisi A dan Kabupaten Kebumen selama ini yang kita perjuangkan. Terima kasih. Yang terserah Bu, lebih fokus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kita seperti ini, langsung Komisi A akan mengadakan sidang. Dengan adanya akan mengadakan sidang ke wilayah, saya tadi keberatan untuk LPK SR itu Ibu merangkum bahwa dari Januari sampai Maret itu akan pendapatan nol. Saya keberatan karena mohon maaf, karena itu yang tahu itu nanti leading sektor. Itu kan tadi yang disampaikan oleh Pak Yono, saya kan hanya menyampaikan apa yang saya ralat ralat membantu karena itu yang tahu LPJ
PJ nanti auditnya adalah di leading sektor, Nah, di Bawasda, sepakat itu. di Bawasda ataupun di BPK. Ya, Itu tidak nol atau per rekening yang 13 rekening itu yang tahu mereka. Oke, siap. Ini jenengan yang koreksi ya. Kalau saya kan nanti hanya mendengarkan dari Pak Sudiono bahwa dari per Januari sampai Maret itu adalah nol. Karena ini dapat Nah, pusat dan mungkin rekening ya artinya ini jenengan yang merelat ya, kalau saya ya. Oke, saya mendengarkan saja tadi. tahu bukti rekening-rekening tersebut adalah nanti di leading sektor. Oke, siap. Ya. Itu yang keduanya, yaitu mohon kepada Komisi A Ya. dalam fungsi pengawasannya itu lebih gesit karena adanya dengan dana bos ini. Jadi mulai atau itu melalui minta bantuan kepada siapa sih yang mesti sih Bawasda ya, Bawasda atau Disdik. Nah, tapi LSM pun ada butirnya, kemarin ada di share, boleh juga membantu dalam audit. Yang keduanya itu untuk pengawasan ini lebih dekat dan diteruskan dan terus. Tadi apa yang akan didambakan oleh kita semua yaitu bahwa sekolah 2004 gratis, pendidikan dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih masukannya dari Ibu. Monggo silakan. Dari mana Pak? Nanti saya Udah. Dianggap punya hutang Ya. 4 juta sama 3,5 juta dan sekarang antar ke rumah harus membayar. Ya, terima kasih. Monggo Pak. Dari media Bayangkara News, Bu. Keterkaitan dengan dana bos, intinya ini yang belum terkuak mungkin pada sesi-sesi yang dari awal sampai akhir detik ini. Kemarin saya klarifikasi terhadap guru. Intinya keluhan dari sekolah juga, dari susunya dari yang menangani biaya bos dan sebagainya. Ini ada mungkin ada indikasi keterkaitan dengan Dikora. Permasalahannya, pertanyaan saya kemarin menanyakan perihal masalah dana bos tersebut. Bagaimana cara pembelanjaannya? Ternyata di sini ada indikasi permainan antara sekolah dengan dinas tersebut. Kenapa saya menanyakan perihal tersebut? Permasalahannya, dia pada pembelanjaan. Sekolah itu menawarkan atau mengajukan proposal ke Dikora. Dan nantinya Dikora itu mengirim barang dan keluhan dari guru tersebut itu tidak sesuai dengan harga tersebut. Ini yang belum terbahas sampai sekarang di Kebumen khususnya. Kenapa Dikora itu intinya mengikuti alur? Ada indikasi istilahnya kerjasama atau bisnis bersama. Itu saya sarankan dari Komisi A tersebut untuk menindaklanjuti atau betul atau tidak. Permasalahannya yang dikatakan oleh guru itu betul, karena dia yang mengurusi. Intinya mengajukan yang lucu lagi permasalahan rekening pulsa. Habisnya berapa, pembayaran berapa tidak sesuai biasanya. Lah ini ujung-ujungnya bisa menarik ke wali siswa tersebut. Akhirnya tidak yang tadinya tidak terjadi akhirnya terjadi karena dana bos itu tidak sesuai dengan pembelanjaan. Kalau memang itu dana bos itu sesuai dengan pembelanjaan, mungkin tidak akan terjadi tarik menarik dari wali siswa tersebut. Itu aja. Nanti saya mohon dari Komisi A, saya kepingin detik ini kalau sudah diadakan media audiensi seperti ini, mohon ditindaklanjuti. Jangan sampai ada guru atau dari pihak sekolah yang mengalami dana bos tentang pembelanjaan tersebut. Itu aja. Oke, terima kasih dari media Bayangkara News. Masukannya ini menjadi tim kami untuk Komisi A, ya. Terima kasih. Ya, dari mana sebutkan Mbak? Nama saya Umi Fitriati dari Jatisari. Bumi Fitriati. Jatisari itu mewakili apa Mbak Umi? Saya mewakili media. Hah? Media. Media mana? Media Bayangkara News. Hah? Bayangkara News. Bayangkara News ya. Siaga Bayangkara. Siaga Bayangkara. Siaga Bayangkara apa Bayangkara News? Apa sih? Siaga Bayangkara. Hah? Siaga Bayangkara. Siaga Bayangkara. Kok banyak enggak dari mana? Ya, karena ini tim, kita berdua tim. Oh gitu. Jadi gini Bu, menambahkan, pada saat saya bertemu dengan Kadin, Kepala Dinas Pendidikan, saya berbincang tentang hal tersebut. Iya. Kemudian
alasan apa ketika harus dibiarkan pembiaran untuk penarikan sumbangan? To the point, alasannya adalah kekurangan anggaran. Oke Bapak, kalau alasan menarik sumbangan itu adalah kekurangan anggaran, kita tanyakan dari mana dasarnya kalau Bapak tahu kalau itu kurang. Sementara kita sudah konfirmasi ke leading SPJ anggaran pendidikan di Kebumen, itu dia tidak bisa memberikan SPJ baik insidentil atau non insidentil, ya. Jadi bagaimana kita tahu kalau SPJ-nya kita nggak boleh tahu? Logika tidak Bu. Nah di situ. Kemudian kita merapat ke Kadin pun tidak bisa memberi ketegasan, karena yang kita minta adalah ketegasan seorang Kadin di Kabupaten Kebumen. Jawabannya hanya begitulah pendidikan di Kebumen, Pak. Miris itu Bu jawabannya. Seorang Kadin jawabannya seperti itu. Mestinya dia sebagai leadership itu bisa mengatur. Ya, seperti itu Bu. Jadi ini sangat miris ketika kita lihat bahkan dari penarikan itu sampai harus wali siswa itu diminta untuk membuat surat pernyataan penarikan berapa nominalnya. Itu artinya apa? Apa itu artinya sumbangan? Sumbangan itu sukarela Bu sifatnya. Jadi nanti itu saya minta dari semua sekolah itu untuk dihapuskan penarikan sumbangan. Kalau memang bentuknya memang edaran bupati sekolah boleh menerima sumbangan, teknisnya tidak seperti itu, tidak menarik, bahkan disuruh membuat surat pernyataan. Tapi berikan kotak amal di situ. Ketika ada rapat pleno atau apa, teknisnya mungkin kurang lebihnya lebih tepat seperti itu Bu. Ibu yang terhormat, di sini kami adalah kontrol pekerja sosial yang tidak digaji oleh negara. Jadi saya percayakan kepada Dewan untuk bisa bertindak tegas di sini untuk mengatasi apa yang menjadi permasalahan pendidikan di Kabupaten Kebumen. Karena dengan gaji yang besar bukan berarti hanya menikmati gaji saja, tapi ada suatu tindakan-tindakan bukti nyata bahwa panjenengan selaku wakil kami adalah bisa mengemban amanat dari warga Kebumen khususnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Uni Fitria. Ini kita sudah dapatkan bahwa kita harus kerja ekstra untuk terkait dengan pendidikan. Kita tunggu hasilnya. Iya. Yang lain? Saya izin dulu. Dari mana? Peralatan saya Suladi dari media investigasi siaga negara. Yang saya pertanyakan di sini terkait tentang bidang pendidikan yang mana di sini sering terjadi pungutan liar dan penahan ijazah terkait hal tersebut, seperti apa tindakan tegas daripada Komisi A selaku BKD dan sanksi kepada kepala sekolah yang masih melakukan pungutan liar dan penahanan ijazah, itu sanksinya mau seperti apa? Karena di sini banyak mahasiswa yang sangat membutuhkan dan sangat berharap daripada Komisi A untuk menindak tegas daripada oknum yang melakukan penyimpangan kepada siswa-siswa. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Sunardi. Tentunya terkait dengan penindakan itu bukan ranahnya kami, kita hanya terkait dengan mengontrol dan terkait dengan kita Komisi A tidak terkait dengan pendidikan, itu bukan dari kita. Fungsi penindakan, fungsi kita adalah mengontrol, pengawas. Pembinaannya seperti apa? Ya, artinya itu terkait dengan beberapa persoalan yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan, itu kita pasti berkoordinasi. Sifatnya berkoordinasi dengan yang pertama adalah kita berkoordinasi dengan dinas pendidikan, kita juga berkoordinasi dengan UNICEF kalau misalkan terkait dengan inspektorat, itu juga kita terus berkoordinasi terus dengan inspektorat. Karena UNICEF ketika inspektorat itu turun ke lapangan, ini juga terkait dengan beberapa yang terkait dengan dan kita koordinasi terus Mas, tapi terkait dengan pendidikan itu memang bukan tugas kita. Ini kan baru ada action gejolak ini.
Nah selama ini Ya. teman-teman Komisi A ini apa yang dilakukan? Dengan adanya yakin informasi-informasi di lapangan bahwasanya banyaknya tarikan, pasti sudah ramai. Sudah pernah langsung sidak ke lapangan atau hanya mendengarkan kuping kanan di belakang kuping kiri? Atau udah apa? Ini kan baru ada gejolak ke sini, jadi kan bisa bicara seperti ini, seperti hal-hal yang lain dibicarakan. Nah, tapi selama ini apa? Jadi kan udah hampir habis nih. Ya, siap. Ya, kita kemarin pas waktu bulan apa ya Mbak, kita sudah ke lapangan terkait dengan yang di daerah Sidomukti ke sana ya, Sidomukti SD negeri mana ya Mbak, kalau yang Komisi A yang mendampingi kita, itu kita sudah terkait dengan pungutan liar. Tetapi di situ memang kita tidak menemukan di Indonesia ya. SD mana? Di SD yang nanti kita coba Tidak menemukan ya, SD mana? Mirangaken Pak. Ya. Kita sudah cek sampai ke lapangan. Nanti kita bisa apa ke mana kita lupa ya. Tapi dari Sidomukti dekat lah ya, dari SD Sidomukti itu dekat di desa Sidomukti. Di tengah sawah itu ya? Bukan tengah samping karena dari sana. Rajonan. Depan sawah. Rajonan. Saya nggak lupa namanya. Yeah. Karena ada ini kita terkait dengan itu. Nah, yang kita memang kita kemarin kumpulkan itu juga ada, kalau nggak salah LSM-nya juga masuk ke situ. Itu SD Sidomuktinya. Nah, itu ada SD Sidomuktinya. Maksud saya kalau misalkan Nun Sewu bukan berarti Nun Sewu Yeah. kalau ada pungutan itu kalau misalkan terbukti bukan aduh Nun Sewu. Kita kan tidak Nun Sewu kalau pungutan itu kan sesuai dengan yang tadi fungsi dan apa dari apa namanya apa ini namanya fungsi dari komite itu kan kita tidak sudah dengan komite sudah dengan LSM-nya dan ternyata di situ tidak terbukti loh Pak ya. Kalau terbukti dan tidaknya itu kan nanti dari aparat yang mengatakan itu kan ya, itu dari aparat. Tapi kita di situ kita tidak menemukan apa namanya pungutan liar ya, pungli. Kalau ini kan pungutan liar yang kemarin disampaikan adalah pungutan liarnya. Ya, itu kita tidak menemukan itu. Artinya kalau kita ingin berdebat yang sudah dilakukan oleh Komisi A itu diantaranya itu kita sudah sampaikan ke masyarakat dan kita sudah sudah sidak langsung ke lapangan. Pada intinya pada sekarang ini Ya. ini sudah bergejolak di lapangan sangat luar biasa. Ya. Dan saya ini yang di lapangan ini sudah ngawaki, bahasanya Pak Susut ngawaki ini sampai ada ijazah ditahan, ada utang piutang, padahal itu bukan bentuk kewajiban, ada sumbangan tapi ditagih terus. Nah ini mohon kiranya untuk Komisi A ambil tindakan untuk jangan sampai terjadi kembali hal-hal yang seperti ini. Kasihan masyarakat Kebumen Bu, kasihan apalagi yang di pucuk gunung Bu, air aja kekurangan Bu, air gitu. Apalagi masih ditarik itu tadi iuran. Satu lagi Bu, ada jalur nih Bu. Bagaimana caranya untuk mendapatkan bantuan sekolah ini? Ternyata ada yang menginformasikan Kabupaten Kebumen ini ada beberapa perusahaan besar yang bisa memberikan dana CSR. Nah ini yang perlu kita olah untuk bisa memberikan kontribusi pada peningkatan SDM di Kabupaten Kebumen. Ini langkah. Monggo itu bagaimana cara mekanismenya mau mengawali dengan adanya temuan-temuan ini saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Komisi A. Ya. Keren. Terima kasih masukannya, ini menjadi masukan kita terkait dengan tadi berkaitan dengan beberapa persoalan yang ada di dunia pendidikan. Kita sudah kawal terus dan kita akan mencoba mengawal terus terkait dengan dunia pendidikan. Itu pertama yang terkait dengan CSR. Terima kasih atas informasinya, kita akan teruskan sampai ke dinas pendidikan terkait. Untuk sedikit tadi, apakah Komisi A sudah melakukan sidak ataupun peninjauan ke SMP 1 mirip? SMP 1 mirip. Kalau belum mohon untuk disegerakan ditindak karena di situ banyak wali siswa yang maju ke kami selanjutnya ijazah yang masih menumpuk banyak. Ini audiensi kedua loh Bu. Itu kemarin yang kami kesini
tapi hingga saat ini kan saya lihat belum ada tindakan ketegasan atau sikap dari komisi. Ya, terima kasih. Kita harus segera tidak. Ya, terima kasih masukannya, ini menjadi dibuat kita untuk ya. Terima kasih masukannya. Tambahan itu paguyuban sekolah, paguyuban kelas. Ini. Sebentar Pak. Ini Monggo, monggo. Menambahkan clue yang tadi sudah disepakati. Iya. Kami berharap dan bukan hanya berharap, Komisi A bukan hanya mengawasi, bukan hanya mengawal, tapi kami sangat berharap tindakan konkret, entah itu apa yang menjadi kapasitasnya, entah itu kerja atau apapun yang menjadi kapasitas Komisi A yang menaungi pendidikan. Karena jujur tadi jawab pertanyaan saya belum terjawab sama kali, hanya sedikit yang pendek. Dan ibu sudah menjelaskan 2 kali, pertanyaan itu belum menjawab. Oleh karena itu kami berharap sekali bukan hanya mengawasi, bukan hanya mengawal, tapi konkret tentang kapasitasnya sebagai kami akan memantau sebenarnya dalam prinsip ataupun di lapangan. Terima kasih. Mas banyak terima kasih. Mungkin satu tinggal sebentar. Ini Mas, Pak, jangan silakan untuk menyampaikan ke saya pikir kita sudah masukan saja. Artinya clue-clue yang dengan apa namanya sampaikan kepada kita terkait dengan apa tadi sudah pemilih terus kemudian SMP satu suruh ini kita sudah dapatkan semuanya. Nanti kita tinggal serahkan ke komisi untuk bareng-bareng kita bersama. Masukan Bu. Ini setelah adanya reang-reang seperti ini, adanya iuran-iuran sumbangan atau pungutan, ini sekolah mengambil langkah lagi. Ada paguyuban kelas. Dan paguyuban kelas itu pun di situ menghimpun iuran. Itu awalnya untuk perbaikan, pengecatan dan lain-lain. Apa ada payung hukumnya? Ada payung hukumnya. Kalau memang ada payung hukumnya, monggo. Tapi kalau tidak ada, mohon kiranya paguyuban kelas yang sudah ikut berperan ikut menarik kembali siswa, tolong diberhentikan. Ngaten. Ya. Ya. Monggo. Masukan aja, masukan. Ya. Bukan pertanyaan tapi masukan. Masukan saya satu. Ya. Gedung, tanah, semua fasilitas milik negara. Ya. Tolong jangan sampai ada yang berkegiatan di dalamnya. Monopoli usaha seperti jual beli RKS, ya, jual beli RKS. Terus bangunan kantin itu ditarik dari wali siswa dan dikembangkan oleh para guru-guru. Ya. Nah, terus itu aja lah. Itu nanti poin. Artinya Yang kantin itu jadi itu dianggarkan dari sumbangan sukarela untuk isi kantin dan bangunan kantin sudah itu dikelola. Itu biasanya mana? Mirip simu banyak. Semua SMP rata-rata seperti itu apa namanya albumnya terus kemudian isinya itu dari wali sekolah. Jadi dari dana kita mencurigai loh karena itu kan sudah bagus ya dengan indikasinya seperti itu. Ini kan masukan katanya dengan makanya itu nanti tolong itu benar-benar ya karena ini mirip SMP Negeri 1 mirip atau ya mana? SMP Negeri 1 mirip Itu gedung terus sama apa dalamnya itu apa? perpustakaan atau apa itu kantin. Kantinnya itu sebenarnya dari apa bangunan dari uang pungutan. Sebentar. Gedung terus kemudian isi dari kantin sekolah itu semuanya berasal dari iuran wali siswa. Nanti kita pertanyakan itu untuk siapa itu. Nah kalau berdiri di atas tanah milik negara apa dibolehkan itu monopoli usaha di situ. Oke, terima kasih. Ya, masukan Bu. Ya, itu di bos itu tidak ada perawatan atau Oke, terima kasih. Saya ringan. Ya, baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, terima kasih masukannya dari Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kan beberapa poin yang menjadi tim ya Komisi A nanti akan kita lanjuti terkait dengan yang pertama SMP Negeri 1 Birik dan SMP Negeri 1 Sumong. Nanti akan kita coba untuk koordinasi dengan seluruh anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen. Kapan kita akan sidang lapangan, tentunya kita akan selesai. Terima kasih, kita tutup.
Saya boleh. Boleh. Masukkan aja. Ya, dikatakan masukan boleh. Yang terhormat Ibu anggota DPD Kabupaten Kebumen, Pak Sekwan, jadi setelah kita katakanlah berdiskusi yang luar biasa ini, apresiasi kepada Dewan yang terhormat, kami pada titik poinnya itu mohon ada statement penutup dari anggota DPD Kabupaten Kebumen dalam bagian komisi A. Setelah menerima masukan dari teman-teman LPSM, dari saudara saya, senior saya Pak Suju dan yang lain-lain, ini terkait dengan urutan yang begitu marah di sekolah-sekolah ini, apa yang akan dilakukan oleh Komisi A DPD Kabupaten Kebumen, sehingga ini nanti menjadi acuan buat teman-teman bahwa ini loh, setelah ketemu dengan kita, Komisi A DPD Kabupaten akan melakukan bla 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 bla. Satu seperti itu. Itu bukan statement. Oh, mau bahasanya sebentar monggo. Artinya Kita untuk melakukan sesuatu. nanti akan melakukan apa sebenarnya? Disampaikan kepada kita. Sehingga itu nanti apa yang disampaikan oleh dengan itu akan menjadi bahan patokan. Tadi kan jelas. Karena saya tidak mau kita itu euforia diskusi seperti ini, tidak ada actionnya nanti seperti apa kita akan Oke, yang karena jelas. ini mohon maaf Bu ya, saya sudah bicara kita saling menghormati ya. Jadi dalam hal ini kedatangan teman-teman LPK SM Persatuan Nusantara adalah untuk mengadu dengan berbagai macam calon-calon di dunia pendidikan kita. Yang sebenarnya niat baik pemerintah itu adalah bagaimana betul-betul gratis. Karena apa? 20% anggaran APBN itu adalah untuk pendidikan. Nah ini semangat ini mestinya bisa kita tangkap sampai daerah. Nah makanya harapan saya adalah setelah menerima masukan begitu banyak dari teman-teman, baik dari Ormas, LPKS Persatuan Nusantara, dari wartawan, dari media, ini ada kesimpulan yang jangan sampaikan. Apa yang akan Anda lakukan dengan teman-teman Komisi A yang bisa diterima oleh kawan-kawan semua, sehingga bukan hanya janji manis, kan kita politik itu biasa kata Dewan bisa dimanis. Kalau begitu ya betul-betul actionnya oke, karena mohon maaf, Bukan citra ini sudah begitu viral menjadi ramai sekalipun di SMP Negeri 1 Subang. Sampai hari ini saya belum melihat salah satu anggota Komisi A yang sudah datang dari Negeri 1 Subang atau memanggil saudara Sudiono yang pada saat itu ada terjadi insiden ya di sana. Bahkan dengan niat sendiri Pak Sudiono minta audiensi dengan. Nah, ini saya minta kawan-kawan dia rodo gimana responnya itu, melihat situasi di lapangan itu betul-betul gerak cepat lah. Jangan sampai seperti ini, sehingga bahasa di masyarakat umum anggota Dewan Siki kalian eksekutif lebih eksekutif dari eksekutif. Loh, ini saya sampaikan begini, lapangan seperti itu. Ini biasa kita itu seperti itu. Biasa lah sebetulnya. Jadi harapan saya menunggu sekali apa yang akan panjenengan sampaikan kepada Pak Sudiono dalam hal ini yang berkirim surat adalah Pak Sudiono selaku Ketua DPC LPKSM Persatuan Nusantara Kebumen. Setelah dilakukan diskusi ini, apa janji Anda dalam surat akan melakukan apa setelah ini? Jangan setelah pertemuan ini ya sudah hanya membuat saja, tidak ada satu action yang kuat dari komisi. Seperti audiensi pertama itu. Begitu. Karena belum tahu audiensi. Dan tidak ada action yang. Maka mohon maaf Bu Dewan dan anggota Dewan itu tidak bisa perorangan, mohon maaf ya. Dia kolektif kolektif, ada anggota komisi A yang lain. Dan ini mohon nanti menjadi agenda khusus yang dibahas dengan kawan-kawan anggota komisi A DPD Kabupaten Kebumen yang terhormat. Ya, agar melakukan sebuah sikap yang jelas dan tegas terkait dengan calon-calonnya dunia pendidikan. Mas ada actionnya apa enggak? Makanya saya tadi kalau boleh tahu ini 10
kita akan selalu Kita tulis bahwa ini menurut saya seperti itu Bu Dewan yang terhormat, mohon dengan sampaikan kepada teman-teman ini. Oke, Pak Sugiono nanti tak bahas dengan teman-teman. Jangan teman-teman. Setelah saya bahas nanti saya akan Tidak satu. Sampaikan dong. Ini namanya Biar pembimbingan kita sama juga ini bukan dengan masalah itu. pembimbingan. Ini namanya pembimbingan. Meminta saudara anggota Dewan yang terhormat untuk melakukan ini loh, saya sebagai wakil Terima pimpinan. kasih Pak Solman, Terima kasih. terkait dengan masukannya. Tadi kita sudah sampaikan terkait dengan bagaimana konsennya Komisi A terkait dengan dunia pendidikan, dan kita akan bahas nanti kita di Komisi A, dan kita insya Allah ini kita Tinggal 100 hari lagi, Pak. Buktikan kalau konsen ya, Bu. Loh, buktikan kalau konsen. kita sudah tidak perlu bukti kok, kita buktinya sudah di depan mata kayak gitu loh. Kita mana di mana artinya Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa kita kalau terkait dengan pendidikan, dan kita kalau betul terkait dengan dunia pendidikan, buktinya mana ada di laporan pertanggungjawaban kita di DPRD Kabupaten Bogor. Artinya stop, ini kita sudah selesai. Gini, Sebelum sebentar. Mas, Poinnya agensi saya harus dijelaskan dulu, Bu. Pertanyaan saya ini ada 18. Saya belum ada jawaban, ini udah seminggu dikirim, makanya mau dikasih jawabannya. Keluhnya adalah jenengan kan meminta kita untuk sidang SMP Negeri 1. Betul, Kita akan sidang SMP Negeri 1. tapi 18 pertanyaan. Catat, berarti Komisi A akan segera turun ke SMP 1. Jangan dibaca dulu. Catat. Kita minta pertanyaan. Terima kasih. Pertanyaan saya 18 ini gimana, Bu? Nanti akan saya kirim. Benar ya, janji ya? Terima kasih terkait dengan Ini janji nih, 18 pertanyaan mau dikirim ya? kemarin jenengan ada yang nyimak kemarin Ini jenengan. berdasarkan pertanyaan ini, nanti kan sudah ditawarkan di Komisi A, dirapatkan. Nanti jawabannya Namanya saya minta nomornya. LPKSM, kan begitu? Iya. Ini. Jadi kalau untuk dijawab pada hari ini karena Bu Dewannya satu, Pak Dewannya satu, jelas tidak berkuasa semuanya, tidak sinkron, kan gitu. Terima kasih Mas Sugiono, nanti minta tolong nomor jenengan itu kirimkan ke bagian persidangan. Terima kasih yang Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentunya kita sudah dapatkan semuanya bahwa hari ini kita konsen Komisi A terkait dengan dunia pendidikan, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban tanggung jawab kita bersama. Artinya bukan kantor yang terkait dengan tanggung jawab, tapi kita juga sebagai manusia dan masyarakat, dan khususnya anggota DPRD Kabupaten Kebumen, khususnya Komisi A juga ikut bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita sudah kawal terus sampai hari ini. Terima kasih untuk audiensi hari ini terkait dengan masalah pendidikan di Kabupaten Kebumen. Terima kasih Pak Sugiono, terima kasih Pak Suratman, Pak Solihuddin, Pak Sujun, Mbak Fitri yang saya kenal tadi ya, dan teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sudah ditutup, ini mau jadi wakil rakyat atau wakil pejabat.